Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham yang saya pilih secara acak karena di request oleh teman-teman. Yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga SMGR, keempat INTP, kelima SMBR, keenam SAME, ketujuh BMAS, dan kedelapan BANK. Langsung saja ke saham pertama. Ada TKIM yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,37% ke harga 7.875. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM jebol support dan sekarang dia sudah di bawah 8.000. Tapi penurunan maksimalnya kalau saya lihat nggak ke 7.000, apalagi ke 7.200 paling ini ya. Dihapus 7.600 ini neckline-nya. Nah, ini kan berapa kali di reject di tanggal 30 September dia reject, di tanggal 7 Oktober dia reject. Ini harusnya juga dia reject nih. Jadi bagaimana? Wait and see aja dulu, tunggu di bawah di area ini atau tunggu TKIM kembali ke atas 8.000. Seperti itu aja kalau saya lihat strateginya ya, tapi tergantung masing-masing bagaimana. Bisa juga beli dulu nyicil di area ini, kalau dia turun beli tambah di bawah, kalau dia ternyata naik press up di atas. Bisa seperti itu juga. Mana cocok lah untuk strategi dengan kondisi seperti ini. Apakah masih akan uptrend? Sepertinya masih, ini dia lagi konsolidasi. Memang range konsolidasinya itu cukup lebar nih ya, 7.600 sampai 9.000. Kalau melihat histori sebelumnya juga konsolidasinya cukup lebar nih, 6.000 sampai 7.500 kan sekitar 1.500 poin. Kalau ini 7.600 ke 9.000 kan 1.500 poin. Jadi sama aja ini juga kan. Dari bawah ini 9.700 sampai atas 10.500 ya kan, sekitaran 1.500 juga sampai 2.000. Jadi seperti itu, ini masih bisa dikatakan koreksi wajar. Memang sudah bisa dikatakan minornya downtrend, tapi ya jangan sampai jebol 7.600. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah cut loss juga nggak masalah. Yang penting kan sesuai trading plan yang Bapak Ibu buat ya, tinggal nanti lihat covernya di mana, di bawah atau buyback di atas kalian. Jadi seperti itu. Untuk TKIM kalau dilihat masih peluang turun, mungkin satu candle lagi dan bottomingnya sepertinya tetap mungkin kalau nggak Senin, Selasa, dan historinya IHSG tanggal 1 itu rebound. Seperti itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham kedua. Ada INKP yang di hari Jumat juga ditutup terkoreksi 3,91% ke harga 7.975. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP masih konsolidasi dan ini kan kelihatan memang dia sudah jebol 7.975. Tapi kasih aja toleransi sampai support konsolidasinya sebelumnya ini 7750 ya. Jadi tetap INKP juga ada peluang satu candle lagi merah dan harusnya bisa hari Selasa tanggal 30 rebound, kalau nggak hari Rabu. Tapi tetap skenario-nya pakai trading plan, atur strategi bagaimana kalau di luar skenario ternyata dia nggak rebound 3 hari ke depan, ya udah harus siap-siap cut loss karena ada peluang bisa ke 7.000 lagi. Jadi seperti itu ya. Memang ini terlihat dia sudah membentuk lower low dan higher low. Lower low, ini lower low, ini higher low, ya sudah dua nih. Jadi lihat aja hari Senin ya. Selasa itu penentuannya. Jadi seperti itu untuk INKP. Kalau dilihat, kalau memang market bagus nantinya harusnya ini area konsolidasinya ini menjadi supportnya ini ya, 7.975 sampai 8.000. Jadi seperti itu INKP. Kalau ternyata dia rebound hari Rabu ya rewardnya, cut lossnya tipis saja ya nih, rewardnya bahkan 12 sampai 14%, cut lossnya cuma 5%.
Kalau tertarik ya boleh. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga, ada SMGR yang terus turun dan kemarin Jumat terkoreksi cukup dalam 2,93% ke harga 8.275. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR memang lagi didistribusi oleh broker asing. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, bagaimana kondisi SMGR? Kalau saya lihat peluangnya masih bisa turun maksimal 8.100 sampai 8.150. Jadi 1-2 candle paling mentok dan kembali rebound. Dan ini kebetulan dia mungkin retest trend line downtrendnya ini. Jadi kalau ini dipertahankan dan jadi bottoming, itu mantulnya itu bisa tinggi ya, dengan cukup cepat mungkin di ke 9.500, mungkin dalam 1 bulan bisa lewat nih ya. Potensi upset 18%. Cut lossnya tipis saja nih kalau baru mau masuk. Kalau saya sudah punya di harga atas ya, saya mau upwards down tapi nunggu di 8.000-an 100. Kalau dikasih ya sampai 8.000 ini, kalau baru beli ya cut lossnya cuman sekitaran 8%, masih wajar. Dan target profitnya nih berapa? 15%. Apalagi kalau nanti dia breakout dan kembali lanjut uptrend, itu makin tinggi ya. Kalau dilihat ini kan ada pola double. Nah, ini rawan juga sebenarnya. Kalau ini jebol potensi arah, bisa teorinya seperti ini nih ke 6.000. Tapi karena market sudah mendekati akhir tahun, ya harusnya ini gagal, nggak akan terjadi yang ini. Jadi seperti itu ya untuk SMGR. Tapi kan SMGR sudah membentuk higher high nih, sebelumnya di sini, dan ini harusnya di sini nanti menjadi bottom. Memang ini bisa gagal ya, karena dia membentuk lower low lagi dari lower low high sebelumnya ini ya. Tapi bisa aja di sini nanti penentuan untuk pembalikan arah. Kalau ditarik dengan Fibonacci sudah jebol juga ya, pas di area 0,786 ya. Lihat hari Senin lah penentuannya, itu hari Senin. Kalau bottoming dan Selasanya rebound, itu bisa pertanda untuk pembalikan arah. Tetap harus pakai strategi, dan saya juga akan cut loss kalau dia jebol 8.000. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke bawah sangat tajam, barcat di bawah 0 makin dalam, dan sudah melewati perbatasan garis 0. Jadi memang agak rawan nih. Nggak tahu juga kenapa ternyata SMGR malah dibawa turun. Tapi kalau dilihat dari weekly-nya memang buangan besar hari Jumat kemarin, padahal 2 hari dia koreksi pom kecil dan dibuang. Tapi kalau melihat histori sebelumnya, saat dibuang barang ya, yang penting minggu depan dia harus rebound. Minimal minggu depan itu tutup di atas 8.500. Udah seperti itu aja. Kalau dia jebol udah ya cut loss, berarti memang salah analisanya. Seperti itu aja ya. Kalau ditarik ini kan masih juga uptrend dari 2020 Maret ya. Ini dalam proses lah kalau saya lihat juga ini kan. Jadi ya cukup menarik lah untuk SMGR. Yang belum punya ya ini saatnya, karena SMGR sudah di bottom. Semoga aja bertahan. Kalau dilihat juga volume Oktober bulanannya besar ya, dan sisa 2 hari mampu nggak dia nutup bulanan ini. Harusnya ada tarikan lah besok Senin dan Selasa. Semoga seperti itu skenarionya untuk SMGR. Jadi seperti itu aja untuk SMGR. Langsung saja ke saham keempat, ada INTP yang di hari Jumat kemarin juga terkoreksi cukup dalam 4,07% ke harga 10.600. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP juga jebol neckline-nya 11.000 sampai 11.400. Dan apakah ini masih membentuk web 4? Sepertinya nggak valid ya. Kalau nggak salah, apakah harus minimal di... Enggak ya. Kayaknya masih valid karena belum di bawah swing low atau web 2-nya. Jadi ini juga ada tarikan sepertinya di menit-menit akhir ya. Dia sempat menyentuh berapa nih? 10.400 terus ditarik naik. Kalaupun ya dia nggak boleh turun dari 10.000 kalau memang mau membentuk web
ya. Jadi seperti itu. Untuk INTP ya ini juga kesempatan kalau besok dikasih merah, coba antri buy aja, dia bisa di 10.400 sampai 10.300-an. Cut loss-nya tipis saja, cut loss saja kalau INTP jebol harga psikologisnya 10.000. Dan targetnya kemana? Targetnya ya balik lagi ke 12.500. Potensi upside dari harga sekarang itu 17%, cut loss-nya cuma 10% ya. Jadi rewardnya menarik nih, 18% bahkan. Jadi 1:2, apalagi kalau dia mau bentuk web 5-nya, kalau benar valid ini web 4, minim ke 13.200 nih bisa ya, apalagi ke 14.000 ya, semoga aja. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari weekly-nya memang tekanannya kuat ya, meningkat kemarin volumenya. Kalau dari monthly-nya juga besar ya. Tapi bisa aja candle hijau. Ini kan satu kali candle merah, satu kali hijau. Jadi kemungkinan besar bisa hijau di Desember untuk INTP. Jadi seperti itu untuk INTP. Wait and see aja dulu. Kalau mau nawar di 10.200, 10.400, coba aja di area itu dengan cut loss juga kalau jebol 10.000. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham kelima. Ada SMBR yang di hari Jumat ditutup terkoreksi cukup dalam 6,2% ke harga 680. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker samarinya SMGR di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SMBR jebol 700, apakah potensi turun? Ya kalaupun turun satu candle lagi paling uji 640 650 ini aja, terus dia mantul lagi dan bertahan. Sepertinya juga akan false breakdown, paling satu candle di hari Selasa atau Rabu dah kembali naik. Tapi kalau mau coba spekulasi buy, coba nawar aja di bawah 650 atau 640 ya. Cut loss kalau dia tutup di bawah 640. Seperti itu. Kalau mau lebih aman, tunggu SMGR ini balik ke atas 700. Bisa seperti itu aja. Ini sudah nggak valid ya, rounding bottomnya gagal, tapi ini bisa juga pola nantinya cup and handle. Nah, jadi seperti itu ya. Kemana arah SMBR? SMBR masih konsolidasi selama nggak turun dari 600, karena cukup lebar juga range konsolidasinya ini. Tapi dengan kondisi market yang mau bullish, apakah mungkin dia lebih turun dari 600? Kemungkinan nggak kalau saya lihat ya. Jadi kalau jebol 640, cut loss saja dulu daripada dibawa ke 600. Kalau Bapak Ibu siap dibawa ke 600 ya silahkan di hold. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk mengkonfirmasi SMBR ini akan kembali mencoba uptrend, itu neckline 800. Jadi seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham ke-6. Ada SAME yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,93% ke harga 406. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, SAME diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SAME sudah di area supportnya lagi 400. Jadi ini menarik karena akan windows dressing, semoga aja dikerek ya. Karena ini kan terlihat juga SAME diakumulasi di hari Jumat, saat itu dalam turun, dan juga terlihat nih asing akumulasi. Jadi ada peluang diangkat dan juga risk rewardnya menarik. Minim 440 dia bisa naik seminggu ke depan kalau memang diangkat. Dan cut lossnya tipis saja nih. Cut loss kalau dia turun dari 390 udah 386 388, cut loss saja sekitar 3-4%. Dan target profitnya tadi 49,32%. Ini udah nggak usah dipakai nih. Tinggal penentuan nih. Kalau mau nawar ya coba nawar di sekitaran 406, 404, 402 sampai 400, isi aja satu lot kalau misalnya mau, atau berapa misalnya 20 lot mau dibeli. Jadi sekitar 4 tick itu ya bisa buat 5 lot itu aja, biar approach-nya lebih kecil. Kalau dia mantul ke atas bisa profitnya lebih besar, tapi kalau dia jebol support jadi cut loss-nya juga bisa lebih tipis karena approach down ya. Bisa seperti itu juga strateginya. Kalau saya lihat ya, yang penting Senin atau Selasa candle hijau dan bertahan di atas 400, ada peluang untuk pembalikan arah minim 400 dan bisa kembali ke 500
Jadi seperti itu. Untuk SAME juga menarik, sudah lama juga downtrend. Kalau dilihat weekly-nya biasa aja, koreksi kemarin volumenya kecil nih minggu kemarin. Minggu lalu dia volume besar ini tarikan, sepertinya dia membuat tuh candle hammer. Sayangnya minggu ini dia nggak mampu melawan ya, karena memang market kurang bagus. Dan terlihat juga bulan ini koreksinya volume kecil dan pas di area neckline-nya ini 400-an. Jadi ada peluang untuk rebound SAME. Jadi seperti itu, tapi disclaimer on, harus punya strategi ya. Kalau saya akan cut loss kalau jebol 390. MACD-nya juga mengarah ke atas, memang membentuk dead cross. Kalau hari Senin atau Selasa rebound ya ini kalau golden cross dan bar chart di atas 0 akan terbentuk. Jadi seperti itu. Untuk SAME langsung saja ke saham ketujuh, ada BMAS yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,58% ke harga 855. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMAS juga diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMAS ya tetap ya ada peluang dia juga naik. Kemarin itu sepertinya ada yang profit taking aja, tapi nggak masif ya. Tapi untuk minggu depan tetap peluangnya akan naik. Lihat nih, volume meningkat 2 hari saat koreksi volume kecil, terus dia kemarin itu hampir breakout lagi area 900, area kritikalnya ini. Tapi karena sesi 2 market anjlok, dia ikutan anjlok. Tapi dengan kondisi seperti ini saya rasa masih menarik, risk rewardnya juga kecil atau tipis ya cut loss-nya nih. Kalau beli di 855 tinggal cut loss, kalau jebol 825 bisa 820 sekitar. Cut loss-nya berapa nih? Cut loss-nya sekitaran ya jauhan lah. Kalau 820, 830 aja cut loss saja udah sekitar 2,8% dan target profitnya ini 5,6%. Jadi risk rewardnya 1:2. Apalagi kalau nanti dia bisa breakout 900, ada potensi untuk balik arah kembali menjadi uptrend. Jadi seperti itu. Untuk BMAS menarik diperhatikan, kalau yang masih nyangkut tetap hot aja, karena BMAS ini juga 2 minggu bertahan atau selalu reject support 840. Jadi menarik lah diperhatikan, minggu depan ada peluang BMAS kembali rebound. Seperti itu untuk BMAS. Langsung saja ke saham terakhir, ada BANK yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 4,71% ke harga 2.630. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Ini karena BANK itu masuk indeks MSCI ya, dan berlaku di 30 September pas di akhir bulan nanti. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BANK menarik ini, kalau dilihat 2400 itu menjadi support 2, support satunya ditarik langsung 2600. Jadi tetap ada peluang dia coba naik, tapi kalaupun offset paling nyentuh 2500 ditarik, karena di tanggal 30 November nanti kan berlakunya indeks MSCI. Jadi hari Senin itu pasti ada gejolak pasar, kemungkinan dibawa rebound untuk BANK ya. Jadi menarik untuk BANK. Dan ini juga ada indikasi pola cup and handle. Ini 1, 2, ini di breakout 3100 dan bisa ke 3400. Jadi potensi upsetnya juga menarik nih untuk BANK, dan cut lossnya juga cuman tipis. Cut loss saja kalau jebol 2600 bisa di 2530, atau mau sekalian di bawah 2400 kedalaman kan. Kalau saya cut loss saja, berarti dia memang nggak mau naik kalau sampai jebol 2600. Jadi seperti itu untuk BANK. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio
dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Dan juga yang mau coba untuk ikut kelas scalping, bagaimana cari screening saham sendiri dan bagaimana membaca bid offer, menganalisa chart time frame yang bisa lebih kecil untuk scalping, dan juga menganalisa bandarmologi end of day, dan tahu di mana titik dan entry saat beli saham untuk scalping. Kalau tertarik bisa ikutan kelas scalping di tanggal 5 dan 6 Desember minggu depan. DM aja atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, semoga bisa terus cuan.